Oh ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil aliyil jalil al-qadimil wahidil ahadil awwali wa sallallahu ala nabiyil mursali wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil fasli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Alhamdulillah, atas izin Allah Subhanahu wa taala kita dapat bertemu nih di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Azza wa Jal demi mempelajari agama Allah Azza wa Jal. Dan yang luar biasa, kita kajiannya sebelum menjelang berbuka ini. Ini hal yang luar biasa. Biasanya orang-orang kalau buka puasa ngapain? Sebelum berbuka dia ngapain? Ngabuburit ya, buang-buang waktu. Tapi Masya Allah, Allah berikan kita taufik buat bisa duduk di majelis ilmu, di rumah Allah, demi mendengarkan lantunan ayat-ayatnya Allah dan juga hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini sebuah nikmat yang luar biasa. Apalagi kita masih di awal-awal Ramadan ini. Ya, masih di awal-awal Ramadan. Taib, ala kulli hal. Pembahasan kita pada hari ini sebenarnya pembahasan cukup penting untuk dibahas sebelum Ramadan sebenarnya. Itu bagaimana kita menjadikan Ramadan kita itu spesial. Gimana bikin supaya Ramadan ini beda dari Ramadan-Ramadan yang sebelumnya. Ana tanya, Pak Lukman sudah berapa tahun puasa Ramadan? Berapa kali ketemu Ramadan? Umurnya berapa sekarang? 40? Apa 18? 25, dibalik tapi. Masya Allah. Iya, 52 jadi 25. Baik. Anggap umurnya udah 50 ya beliau ya, anggap saja ya. Artinya beliau sudah mulai berpuasa mungkin wajibnya di umur dia 10 tahun. Berarti sudah 40 kali beliau bertemu sama bulan Ramadan. Pertanyaannya, dari 40 Ramadan yang sudah antum lalui, mana yang paling membekas di hati? Bingung. Gak ada yang spesial soalnya. Itu dia problem kita semua. Itu problem kita. Ternyata kita sudah bertahun-tahun puasa Ramadan. Gak ada yang membekas di hati kita. Ramadan lewat deh karena sebuah kebiasaan tahunan saja. Setiap tahun kita ketemu Ramadan, iya di Ramadan ibadah sekencang-kencangnya. Lewat Ramadan udah selesai lagi. Ramadan datang lagi, kencang lagi, lupa lagi. Akhirnya Ramadan yang udah banyak kita ketemuin itu gak ada yang spesial. Biasa aja. Malah kayak ya udah rutinitas saja, nggak membekas di hati kita. Nah, supaya kita nggak jatuh ke dalam hal itu lagi, karena masalahnya apa? Kita nggak tahu tahun depan ketemu lagi sama Ramadan atau enggak, ya kan? Betapa banyak orang di sekitar kita yang mungkin kita sudah janjian sama dia buka puasa bareng tahun ini, tapi ternyata dia lebih dahulu masuk ke dalam kuburan, ya kan? Mungkin betapa banyak juga orang yang kita sudah janjian nanti Idul Fitri pakai baju yang sama bareng-bareng, bikin baju dan sebagainya. Ternyata kain kafan lebih dahulu dia pakai. Betapa banyak hal itu. Dan kita juga sama kayak mereka. Kita nggak tahu mana yang lebih dahulu itu. Tahun depan, malah jangan ngomong tahun depan. Ramadan kali ini. Kita nggak tahu apakah bisa kita sempurnakan atau enggak. Karena masalah aja itu adalah rahasianya Allah Azza wa Jalla. Nah, cukup disayangkan. Ternyata walaupun Ramadan begitu mulia, ternyata nggak semua hamba-hamba Allah itu bisa memanfaatkan Ramadan ini semaksimal mungkin. Sayangnya itu. Makanya Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan yang lainnya, dan hadisnya disahihkan oleh Syekh Al-Albani, "Rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash." Betapa banyak orang yang berpuasa di bulan Ramadan, tapi ternyata dia nggak dapat apa-apa dari puasanya, kecuali lapar dan haus. Nanti kita akan sebutkan apa sih penyebab kok puasanya itu malah jadi sia-sia. Ramadan yang dia temui malah Ramadan yang biasa aja.
Ternyata nanti ada beberapa sebab. Baik. Kita harus tahu bahwasannya Allah Azza wa Jalla itu memberikan kepada kita karunia-karunia-Nya. Ada di sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani di dalam Mu'jam Al-Awsat, dan hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah hadis sahihah. Nabi SAW pernah bersabda, "Inna li rabbikum fi ayyami dahrikum nafahatin." Sungguhnya Allah Azza wa Jalla itu di hari-hari yang biasa kalian hitung itu memiliki karunia-karunia yang Ia turunkan. Fata'arradu laha, kata Nabi SAW. Cari karunia-karunia itu. Fa'asa an yusibakum nafhatun minha fala tashqawna ba'daha abada. Barangkali di antara kalian ada yang mendapati karunia itu, maka setelah dia mendapatkan karunia itu, dia akan merugi selama-lamanya. Dan di antara yang disebutkan sama para ulama adalah bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini bulan yang spesial banget. Benar-benar spesial. Di antara kemuliaan bulan Ramadan yang antum harus paham, dari 12 bulan yang Allah telah tetapkan, kan inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Sungguhnya bilangan jumlah bulanan yang ada di sisi Allah cuma 12. Bukan Januari, Februari, Maret sampai Desember, tapi Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir sampai Dzulhijjah. Itu adalah bulan di sisi Allah Azza wa Jalla. Ya, jadi kita sebagai seorang muslim perlu menormalisasi penggunaan kalender Hijriah. Harus normalisasi. Karena itulah identitas kita, bukan yang Masehi, ya. Nah, dari sekian banyak bulan yang Allah tetapkan, kan di antara itu arba'atun hurum, ada 4 bulan haram. Tapi kok bisa-bisanya Allah pilih Ramadan menjadi bulan di mana Al-Quran diturunkan dari langit. Al-Quran itu diturunkan di bulan Ramadan. Jadi gini, Al-Quran itu turun dari Allah Azza wa Jalla ke langit dunia itu di bulan Ramadan. Makanya Allah Azza wa Jalla mengatakan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Jadi Al-Quran itu turun pertama kali dari Allah pada bulan Ramadan sampai ke langit pertama. Sampai ke langit pertama. Ini antum bisa baca di tafsir para ulama ya. Sampai ke langit pertama. Kemudian setelah itu Al-Quran diturunkan ke Nabi SAW secara berangsur-angsur, mengikuti kejadian yang terjadi. Dan itulah mukjizatnya Al-Quran. Di situ mukjizat Al-Quran. Anda kasih tahu. Kitab-kitab terdahulu sebelum Al-Quran, seperti Injil, Taurat, Suhuf Musa, Zabur, dan yang lainnya, itu diturunkan kepada Rasulnya secara langsung satu gitu, selesai. Berapa juz, berapa ayat, langsung full semua diturunin. Dan itu semua langsung menjadi pedoman untuk kaum mereka, untuk umat mereka. Tapi berbeda dengan Al-Quran. Al-Quran Allah turunkan setelah di langit pertama, diturunkan secara berangsur-angsur. Yang menunjukkan kepada kita semua bahwasannya Allah Azza wa Jalla itu Al-Alim Al-Khabir. Allah itu maha mengetahui dan Allah maha mengetahui secara mendetail segala sesuatu. Antum bisa bayangkan, ini kisah contoh, kisah Hadithatul Ifki. Antum tahu Hadithatul Ifki? Hadithatul Ifki tahu, pernah dengar? Kisah fitnahnya Aisyah. Aisyah difitnah, berzina sama Safwan. Kisah kejadian Hadithatul Ifki ini kan kejadian yang memilukan sekali untuk Ummuna Aisyah. Antum bisa bayangkan, Nabi SAW diamkan Aisyah 1 bulan lebih. Yang ibu-ibu mungkin bisa merasakan ya, didiemin sama suami sehari udah nyelekit kan ya. Yang bapak-bapak juga sama ya, baru pulang kerja didiemin sakit hati langsung ya. Aisyah didiemin sama Nabi SAW lebih dari 1 bulan. Dan itu kan, waduh, luar biasa. Ada yang aneh dong, ya nggak? Ada yang aneh. Makanya Aisyah itu belum tahu. Jadi setelah balik dari beberapa perangan, maka Aisyah itu kan kisah singkatnya ya, dia di perjalanan ketinggalan sama rombongan yang karena Aisyah itu ditandu di atas sebuah apa sih yang namanya yang dipandu itu? Ya itulah tandu ya. Nah itu kemudian Aisyah turun untuk buang hajat. Ketika Aisyah balik ternyata rombongan sudah pergi. Nah Aisyah tunggu di situ lagi di tempat di mana tandu itu ditaruh sebelumnya dengan harapan orang-orang merasa kehilangan Aisyah, mereka balik lagi. Ternyata Aisyah nunggu di situ sampai ngantuk ketiduran. Gak lama dari itu Safwan datang. Safwan ini tuh seperti sweeper kalau anak-anak touring, anak-anak yang mobil ngerti ya? Sweeper. Jadi dia ini yang emang jalannya belakangan dengan tujuan takutnya ada barang yang ketinggalan, ada orang yang ketinggalan, itu dia yang nyelamatin semua. Safwan datang, ternyata ngeliat dari jauh loh, ada item-item itu di atas itu. Ketika didekati sama Safwan, ternyata Aisyah radhiyallahu anha. Dan Safwan sudah pernah melihat wajahnya Aisyah sebelum diwajibkannya hijab. Ya, jadi
para ummahatul mukminin, ketika turun ayat tentang wajibnya hijab, mereka langsung tutup wajah-wajah mereka. Sebelumnya enggak, sebelumnya tidak. Nah, ketika Sofwan sampai depan Aisyah, Sofwan mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mendengar itu Aisyah bangun. Kemudian Sofwan tanpa berbicara satu patah kata pun sama Aisyah. Aisyah pun sama, nggak ngomong apa-apa. Naik, Sofwan itu seperti memberikan isyarat, ayo naik ke atas onta, kita balik ke Madinah. Aisyah naik, sudah selama perjalanan nggak ada bicara apa-apa. Nah, ternyata ada dedengkotnya munafik, itu Abdullah bin Ubay bin Salul, yang dia melihat kondisi kejadian ini, di mana Aisyah datang telat bersama seorang laki-laki yang bukan Rasulullah SAW. Akhirnya dia sebarkanlah berita tentang Aisyah berzina sama Safwan. Dan ternyata berita itu tersebar secara cepat. Dan emang berita dari mulut ke mulut itu terkadang lebih cepat ya daripada berita sosmed terkadang. Jadi cepat sekali tersebar. Dan sampai berita itu ke Nabi SAW. Aisyah ketika balik ke Madinah, dia sakit. Dan berapa waktu gitu Aisyah sakit. Kemudian sampai waktu di mana Aisyah sembuh, Aisyah itu nggak merasa ada yang aneh dari Nabi SAW, biasa aja. Namun sampai suatu ketika di mana dia keluar bersama Ummu Mistah untuk buang hajat. Jadi dulu kaum wanita itu punya toilet tersendiri ya, di toilet umum. Kemudian ketika balik dari toilet, Ummu Mistah kesandung. Kemudian dia mengatakan, celaka Mistah. Kata Aisyah, kenapa engkau mengucapkan itu? Bukankah Mistah ini termasuk Ahlu Badr? Ahlu Badr itu orang-orang yang ikut perang Badr. Dan orang-orang yang ikut perang Badr sudah diampuni seluruh dosanya sama Allah SWT. Akhirnya kata Ummu Mistah, ya hanti, kamu tahu nggak ada sebuah berita yang tersebar tentang kamu? Apa itu beritanya? Kamu dituduh berzina dengan Safwan. Barulah setelah itu Aisyah baru sadar, kenapa kok Nabi SAW selama berapa hari itu ketika datang ke rumah itu ngucapin salamnya dari jauh, nggak masuk ke dalam. Biasanya Nabi SAW ketemu istrinya, dia datangi, dicium, dipeluk, dibelai, dan sebagainya. Tapi ini kok dari jauh? Baru tahu ternyata difitnah. Berjalannya waktu, sampai akhirnya Nabi SAW mencari tahu siapa pelaku utamanya ini. Ya. Kemudian di akhir kisahnya, singkat ya, daripada kita habis sama hadithatul ifki, kita singkat. Di akhir cerita, ketika Aisyah itu mengatakan, aku tuh berharap Allah Azza wa Jalla bela aku. Dengan apa saja, mimpi lah atau wahyu yang turun langsung ke hatinya Nabi SAW atau bagaimana. Ternyata di akhir kisahnya, Allah Azza wa Jalla membela Aisyah dengan diturunkannya 20 ayat di surat An-Nur. Itu bisa bayangin gak? 20 ayat di surat An-Nur. Tadi kita bilang Al-Quran itu sudah turun secara sempurna, ya enggak? Sudah turun secara sempurna di langit pertama, betul? Tapi kok bisa sekarang sebuah kejadian sesuai dengan apa yang dalam Al-Quran? Karena memang Allah Azza wa Jalla itu sudah mengetahui segala sesuatu. Makanya salah satu konsekuensi dari nama Allah Al-Alim adalah Allah mengetahui sesuatu yang telah berlalu, sedang terjadi, akan terjadi, dan sesuatu yang tidak terjadi kalau terjadi. Itu kesempurnaan ilmu Allah Azza wa Jalla. Beda sama kita. Kita itu cuma terbatas mengetahui sesuatu yang sudah lalu dan yang sedang terjadi sekarang. Adapun yang akan datang nggak tahu, apalagi sesuatu yang tidak terjadi kalau terjadi. Makanya subhanallah, itulah mukjizat Al-Quran paling besar, turunnya berangsur-angsur. Karena mengikuti sesuai kejadian. Nah, Allah pilih Ramadan sebagai bulan diturunkannya Al-Quran. Ini tentu menjadikan bulan Ramadan ini yang paling spesial dari bulan-bulan yang lainnya. Nah, yang kedua, bulan Ramadan adalah bulan yang diberkahi dengan dibukanya pintu-pintu surga. Dibukanya pintu-pintu surga. Nabi kita SAW mengatakan dalam hadis riwayat Imam Nasai dan juga Imam Ahmad, dan hadis ini dihasan, atakum Ramadan syahrul mubarak. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang diberkahi. Tuftahu fihi abwabul jannah. Pintu-pintu surga dibuka. Antum tahu konsekuensi dari pintu surga dibuka apa? Orang-orang mudah untuk beramal ibadah di bulan ini. Mungkin kita merasakan sekarang, ya enggak? Antum sekarang hadir di sini tidak terpaksa kan ya? Yang terpaksa ya. Baca Quran pun sekarang, mungkin kita sebelumnya jarang baca Quran. Sekarang baca Quran. Atau mungkin di antara kita ada yang jarang sholat subuh berjamaah, sekarang sholat subuh berjamaah. Yang tadinya nggak pernah sholat malam, tiba-tiba sholat tarawih. Yang tadinya jarang puasa, tiba-tiba disuruh puasa full. Itu semua merasa mudah kan? Karena itu efek dari pintu surga dibuka sama Allah Azza wa Jalla. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim, dan pintu-pintu neraka ditutup. Efek dari pintu neraka ditutup, orang melakukan kemaksiatan selama bulan Ramadan itu berkurang. Makanya kita selama bulan Ramadan kita dapat ya orang-orang yang tadinya mungkin jarang beribadah, tiba-tiba rajin beribadah. Paling simpel. Mungkin ada tetangga kita yang sebelumnya nggak berhijab,
perempuan, masuk ke Ramadan berhijab dia, ya kan? Ini merupakan tanda bahwasannya pintu-pintu neraka ditutup, sehingga orang-orang untuk melakukan kemaksiatan agak mundur. Demikian juga kita dapati orang-orang misalkan dia emosian, gampang marah. Selama bulan Ramadan dia lebih tenang, nggak gampang marah. Mungkin dia bos nih, anak buahnya ngelakuin sebuah kesalahan yang besar merugikan perusahaan, cuma dia ingat dia lagi puasa. Ya udah deh, mumpung saya lagi puasa kamu selamat. Kalau saya lagi nggak puasa, habis kamu saya pecat. Tapi karena puasa, alhamdulillah, jadi sabar. Anak buahnya, alhamdulillah, kejadiannya pas Ramadan. Jadi selamat dia nggak dipecat. Kemudian juga setan-setan dibelenggu. Para ulama di sini berbeda pendapat tentang setan-setan dibelenggu ini setan yang seperti apa? Apakah semua setan atau sebagiannya? Allahu a'lam bishawab. Yang lebih tepat itu adalah pembesar-pembesarnya. Jadi setan itu ya derajat-derajat ya. Ada yang tinggi sekali jenderal-jenderalnya, ada yang kerocok-kerocok. Dan setan jangan lupa, ada dari kalangan manusia, ada dari kalangan jin. Ya. Jadi kalau di bulan Ramadan ada manusia muslim buka puasa di warteg siang-siang, itu setan dia dari kalangan manusia. Jangan heran antum ya. Jadi jangan disempitin setan itu dari jin. Setan itu dari manusia juga ada. Malah bisa jadi lebih mengerikan setan dari manusia daripada setan dari jin. Karena setan dari jin cuma ngasih was-was. Setan dari manusia ngajak kita. Ya kan? Setan dari jin itu cuma bisa was-was. Kekuatan dia paling kuat itu was-was. Memberikan kita itu keraguan, dia khawatir dan sebagainya. Tapi setan dari manusia, tangan kita bisa ditarik itu ke warteg siang-siang, ya kan? Kemudian juga termasuk yang menjadikan bulan Ramadan ini sangat-sangat luar biasa adalah adanya malam Lailatul Qadar. Adanya malam Lailatul Qadar. Antum bisa bayangkan, dari sekian banyak hari yang ada selama 1 tahun, Allah muliakan 1 malam. Di mana amal ibadah yang dilakukan pada malam itu jauh lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu sekitar 83 tahun 4 bulan. 83 tahun 4 bulan. Antum tahu hikmah dari Lailatul Qadar nggak? Kenapa Allah berikan kita Lailatul Qadar? Ada yang tahu? Yang tahu? Spesial? Spesial aja. Ada yang tahu gak? Hikmah, kenapa kok Allah kasih kita Lailatul Qadar? Ternyata ada hikmahnya, ada hikmahnya. Usia, sahih. Itu kuncinya. Ada lagi bisa ngelengkapin? Kuncinya usia, betul. Kita umat Islam, umur kita rata-rata berapa? 60 sampai 70. Siapa yang udah 60 tahun? Pak Lukman udah 60? Kurang dikit, siap-siap ya. Yang udah 60 siap-siap, bener. Siap-siap. Karena bentar lagi berarti kloternya dia. Kloternya dia. Jadi umur kita itu pendek. Nah, umur umat-umat sebelum kita itu kan panjang-panjang, benar. Contoh Nabi Nuh alaihissalam, dakwahnya berapa tahun? Dakwahnya, anak gak bilang umurnya, dakwahnya 950 tahun. Ada di antara kita yang bisa hidup sampai segitu? Gak mungkin, mustahil, ya kan? Ini cuma dakwahnya Nabi Nuh alaihissalam. Dan sebagian riwayat menyebutkan bahwasanya umurnya Nabi Nuh itu sekitar 1050 tahun. 1050 tahun sampai akhirnya nanti ditenggelamkan bumi ini sama Allah Azza wa Jalla. Ala kulli hal. Ada sebuah riwayat yang disebutkan sama Imam Ibnu Katsir di tafsirnya, sebuah kisah yang terjadi di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Jadi Nabi Nuh waktu itu takziah ke seorang ibu yang anaknya meninggal. Anaknya meninggal. Kemudian Nabi Nuh alaihissalam bertanya, wahai ibu, kenapa dia meninggal? Kesian, dia masih kecil. Nabi Nuh tanya, berapa umurnya? Ibu itu bilang, umurnya 200 tahun. Masih kecil 200 tahun. Itu zaman Nabi Nuh alaihissalam. Begitu memang, umurnya panjang. Nah, kan umur mereka panjang. Itu kan berarti ibadah yang mereka lakukan lebih banyak atau lebih sedikit dari kita? Lebih banyak dong, gak mungkin, ya gak? Anggap umur kita 70 tahun ya. Umur mereka rata-rata 1000 tahun. Kita ada selisih 930 tahun sama mereka. Nah pertanyaannya, bagaimana kita bisa mengejar ketertinggalan kita sama mereka itu dalam ibadah? Ini kan ada selisih, ya kan? Selisih panjang umur jauh sekali ini, 930 tahun. Dan ingat ya, waktu antara zaman Nabi Nuh sama zaman sama zaman kita sekarang sama, 24 jam, gak ada bedanya. Dan tahun juga sama, 12 bulan 360 hari secara hijriyah. Sama dari zaman dulu, gak ada bedanya. Nah, inilah hikmah diturunkan, di hikmah Allah berikan kita Lailatul Qadar dengan tujuan supaya kita bisa ngejar ketertinggalan kita sama mereka. Anda bisa bayangkan,
10 kali saja kita bertemu malam Lailatul Qadar. Berarti kan kita sama saja sudah melakukan amal ibadah yang lebih baik daripada 830 tahun. 10 kali saja ketemu Lailatul Qadar. Sedangkan kita berapa kali? Pak Lukman 60 kali. 50 kali, 40 kali ya, Bapak-bapak sekalian sudah tua. Itu kan berarti lebih banyak lagi daripada mereka. Inilah hikmah dari Lailatul Qadar, supaya kita bisa mendahului mereka. Karena memang umat ini memiliki keutamaan yang begitu banyak. Di antaranya umurnya pendek tapi amalannya dilipat gandakan sama Allah Azza wa Jalla. Makanya kita ketika beramal, pahalanya paling minimal berapa? Pahala paling minimalnya. Amal apa saja? Paling minimal berapa? 10 kan? Paling minimal itu 10. Di antara kita baca Al-Quran, Nabi SAW mengatakan, La aqulu alif lam mim harfun, walakin alif harfun, wa lamun harfun, wa mimun harfun. Aku nggak pernah bilang alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Dan setiap huruf itu dikali 10 kali kebaikan. Baru baca alif lam mim 30 kebaikan. Nah sekarang gimana ibadah-ibadah yang lain? Minimal itu 10 kali, sampai 700 kali lipat. Nah, ada yang spesial, itu puasa. Itu puasa. Allah Azza wa Jalla mengatakan di dalam hadis qudsi, kullu amali bani Adam lahu. Semua amalan anak Adam itu buat dia, illa shaum, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Itu buat aku dan aku yang balas. Para ulama menjelaskan, maksudnya apa? Maksudnya adalah ketika amalan ibadah itu dilipat gandakan antara 10 sampai 700 kali lipat, puasa tidak memiliki batas. Sehingga sangat mungkin salah seorang di antara kita ketika berpuasa, pahalanya jauh lebih besar daripada 700 kali lipat. Sangat mungkin. Karena memang Allah Azza wa Jalla sendiri yang langsung membalas itu, tanpa memasuki dalam kategori yang tadi itu. Masya Allah ya, ini puasa yang kita jalani sekarang kayak gitu pahalanya. Jadi, wallahi orang yang ketemu bulan Ramadan itu luar biasa. Maka ada sebuah hadis, Anda mungkin pernah dengar ya, kisah hadis yang diriwayatkan oleh Talha bin Ubaidillah, diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, kisah 2 orang yang masuk Islam. Pernah dengar tuh? Kisah 2 orang yang masuk Islam. Yang satu terbunuh lebih dahulu di jalan Allah. Yang kedua baru meninggal 1 tahun setelahnya. Pernah dengar ya? Kisahnya ma'ruf banget lah. Kemudian Talha bin Ubaidillah bermimpi masuk ke dalam surga. Oh, dia lihat kenikmatan surga. Ternyata dia dapati 2 orang tadi. Dia dapetin 2 orang tadi. Tapi ada hal yang unik di antara 2 orang ini. Yang mati belakangan lebih dahulu masuk surga daripada yang pertama. Padahal yang pertama matinya karena apa? Berjihad di jalan Allah, itu sebuah amal ibadah paling tinggi itu. Tapi kok bisa yang kedua lebih dahulu? Maka Nabi SAW mengatakan, Ata'jabuna min amrihi. Apa kalian heran sama perkaranya dia? Alaysa qad sama ba'dahu Ramadan. Bukankah orang itu udah puasa Ramadan setahun setelahnya? Subhanallah. Jadi para ulama menjadikan hadis ini sebagai dalil. Orang yang bertemu dengan bulan Ramadan bisa jadi pahala yang dia dapat lebih besar daripada pahala orang yang berjihad di jalan Allah. Allahu Akbar. 1 kali Ramadan. Ingat, orang tadi itu cuma 1 kali Ramadan ketemunya. Antum, kita semua, berapa kali ketemu Ramadan? 20, 30, 40 kali. Makanya, kalau Ramadan ini nggak ada spesial-spesialnya, ada yang salah. Ada yang salah. Siapa yang salah? Puasanya atau kitanya? Kitanya yang salah, betul. Aneh sekali. Ana akan sebutkan dulu biar kita paham ya, kenapa kita harus menjadikan Ramadan ini spesial, beda dari yang sebelum-sebelumnya. Jadi puasa Ramadan saja itu memiliki keutamaan yang banyak ya. Tadi bulan Ramadan ya, keutamaannya tadi sebanyak itu. Puasa Ramadan itu juga memiliki keutamaannya sendiri lagi. Subhanallah. Bulannya ada, puasanya ada. Puasa Ramadan di antara keutamaannya adalah dia penyebab kita mendapatkan ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Itu sebagaimana sabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang muttafaqun alaihi, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang puasa di bulan Ramadan dengan keimanan dan mengharap pahala dari Allah Azza wa Jalla, maka Allah ampuni seluruh dosanya. Di sini ada beberapa hal yang perlu kita sampaikan. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dosa-dosa dia diampuni, itu adalah dosa-dosa kecilnya saja. Dosa-dosa kecilnya saja. Adapun dosa-dosa besar, maka dia butuh untuk bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Dan taubat baru diterima sama Allah Azza wa Jalla kalau memenuhi 4 syarat. 1, dia menyesal. 2, dia berjanji tidak mengulang. 3, dia memutus segala wasilah,
yang bisa mengantarkan dia kepada dosa ini lagi. Dan yang keempat, kalau berkaitan dengan hak manusia, dia harus kembalikan. Ini banyak orang yang nggak tahu. Contoh kasus nih, paling sering anak ditanya, Ustadz, dulu anak pas kecil pernah ngambil permen di warungnya Bu Fulana. Pas kecil kan, sama anak kecil ya, nggak tahu hukum halal dan haram ya. Terus bagaimana? Apakah anak perlu mengembalikan atau tidak? Iya, perlu mengembalikan. Sekalipun antum waktu kecil itu nggak tahu tentang itu nggak boleh, sekarang antum sudah besar, tahu itu kezaliman, balikin ke dia. Kalau dia udah meninggal gimana? Datengin ahli warisnya. Datengin ahli warisnya. Sama juga pernah dapat kasus, dia dulu pernah mencela seseorang sampai merusak kehormatannya, nama baiknya rusak. Terus anak sudah bertobat, Ustaz. Anak menyesal sekali dulu pernah melakukan hal itu. Apa yang harus anak lakukan? Antum datengin orang itu, minta maaf sama dia. Yang kedua, antum balikan kehormatan dia. Nggak main-main loh ya. Antum merusak nama orang. Antum punya kewajiban, satu, setelah bertobat sama Allah Azza wa Jalla. Kedua, minta maaf sama dia. Yang ketiga, antum kembalikan nama dia. Subhanallah. Kalau enggak, nanti antum di akhirat bertemu lagi sama dia. Bertemu lagi sama dia. Jadi nggak sembarangan ya. Nggak sembarangan. Demikian juga misalkan antum pernah nyolong uang orang, nyolong pas masih SMP gitu kan, nakalnya nyolong uang punya temennya di 50.000, diambil lah, dimanfaatin, dinikmati sampai dia udah besar, taubat dia dengan kenakalannya dia dahulu. Terus apa yang harus dia lakukan? Ya, dia harus bertobat dan mengembalikan 50.000 itu ke temannya. Kalau dia udah mati gimana? Datengin ahli warisnya. Kalau saya udah berusaha untuk mencari ahli warisnya gimana? Sedekahin atas nama dia. Itu tahapannya ya. Antum jangan ngelengkap langsung ke yang akhir ya. Jadi orang-orang biasanya kalau udah ngelakuin salah lengkap ke akhir langsung. Udah sedekahin aja lah. Malu ketemu sama dia. Ya biasanya gitu kan. Udah pernah ngelakuin kesalahan, malu ketemu sama dia. Enggak, harus ketemu sama dia, harus. Daripada nanti antum ketemu sama dia lagi di akhirat, aduh repot urusannya. Mending di dunia dia selesai daripada di akhirat. Nah, para ulama menyebutkan hadis tadi yang kita sebutkan, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban, itu sebelumnya ada hadis sabda Nabi SAW, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang salat malam di bulan Ramadan, maka dosa-dosa dia akan diampuni. Para ulama menyebutkan bahwasanya orang yang mendapati bulan Ramadan sampai dia keluar dari bulan Ramadan itu mendapatkan kesempatan untuk diampuni dosanya 2 kali. 2 kali, bahkan 3 kali. Bahkan 3 kali. Di hadis yang lain Nabi SAW mengatakan, man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang sholat malam pada waktu malam Lailatul Qadar, dosa-dosa dia bakal diampuni. Sehingga harusnya orang yang keluar dari bulan Ramadan harusnya bersih dia, harusnya bersih. Harusnya dia itu udah berubah, dia udah menjadi pribadi yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Dia sudah bukan menjadi si A lagi, sekarang si A plus gitu kan. Karena dia sudah berubah, udah berevolusi bahasanya. Sudah upgrade dirinya. Dia udah banyak ibadah yang dia lakukan. Hatinya dia sudah ditempa sama dia. Raganya ini sudah dipaksa untuk ibadah sama Allah Azza wa Jalla. Tapi sayangnya, sekali lagi sayangnya, ternyata banyak hamba-hamba Allah yang gak bisa sampai pada titik itu. Ramadan datang, dia lewat dari Ramadan, ternyata dia gak dapat ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Bahkan ternyata selama dia puasa, gak ada yang diterima sama Allah Azza wa Jalla. Nah itu yang harus kita perhatikan. Supaya Ramadan ini spesial, jauhi segala sesuatu yang dapat merusak pahala puasa kita. Karena terkadang subhanallah, orang terjatuh di dalam sebuah hal yang dapat merusak pahala puasanya, dia gak sadar. Di antaranya antum tahu apa? Melakukan perbuatan bodoh atau konyol. Melakukan perbuatan bodoh atau konyol. Seperti misalnya teriak-teriak gak jelas. Wah gitu. Atau mohon maaf ya, bangunin orang sahur ya, sambil ketok-ketok itu mengganggu orang sekali. Itu mengganggu orang sekali. Memang niatnya baik, tapi itu tidak benar. Karena yang namanya sebuah amalan itu dianggap baik atau tidak sama syarat, harus memenuhi 2 syarat. Dia ikhlas dan sesuai dengan petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kadang anak pernah dapetin keluhan dari warga gitu ya, dengan anak-anak muda yang sahur itu ya, terutama orang-orang kafir ya, sempat viral kalau nggak salah itu ya, yang orang kafir ngeluhin itu tuh apa, suara sahur yang berisik dengan suara gendangannya itu, karena ternyata bikin bangun anak bayinya dia. Dan anak juga pernah dapati tetangga anak itu mengeluhkan anak bayinya ya, jadi karena berisik anak bayinya kaget gitu. Nah itu kan menzalimi orang lainnya. Sebenarnya cukup membangunkan mereka itu ya,
Ya sudah, biar mereka aja bangun sendiri gitu. Kita nggak ada kewajiban untuk membangunkan mereka. Nggak ada kewajiban. Semua itu ketika bangun subuh sudah kembali ke urusan mereka masing-masing. Kewajiban mereka ya bangun subuh. Mereka sendiri, bukan kita. Bukan kita. Ya. Nah, perbuatan konyol terkadang mungkin teriak-teriak nggak jelas. Ya, teriak-teriak nggak jelas. Ini tuh dapat menghilangkan nilai puasa kita. Dapat menghilangkan nilai pahala puasa kita. Atau terkadang, mohon maaf nih, terkadang yang mulutnya kurang bisa dijaga, kebun binatang ragunan keluar semua dari mulutnya, dan sebagainya, itu dapat menghilangkan pahala puasa. Nabi SAW pernah mengatakan, Man lam yada qawla zur wal amala bihi wal jahla falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Orang yang nggak bisa meninggalkan ucapan dusta, perbuatan bodoh atau konyol, maka Allah nggak butuh dia tinggalin makan dan minumnya, nggak butuh. Dan termasuk juga perbuatan bohong. Perbuatan bohong. Ketika antum ditanya, antum ngelakuin ini ya? Enggak, saya nggak ngelakuin. Hati-hati. Itu dapat merusak pahala puasa kita. Jadi banyak orang yang berpuasa di bulan Ramadan, ternyata dia nggak sadar pahala puasanya hilang. Pahala puasanya hilang. Karena dia banyak melakukan hal-hal yang dapat menghilangkan pahala puasanya. Nah, setelah kita mengetahui keutamaan yang begitu banyak di bulan Ramadan dan puasa bulan Ramadan, maka sekarang pertanyaan besarnya, apa sih penyebab orang itu gagal menjadikan Ramadan itu spesial? Anda nanti akan sebutkan kiat-kiat supaya Ramadan ini spesial. Tapi sebelumnya, apa sih penyebab orang itu ketika masuk bulan Ramadan itu biasa aja? Ada yang problem dong? Ada yang masalah dong? Ya enggak? Anda pernah ditanya, Ustadz, kenapa ya kok Anda di bulan Ramadan ini tuh merasa biasa aja gitu? Kayak nggak ada yang spesial. Ya, Anda puasa, Anda sholat tarawih, Anda sholat berjamaah, baca Quran, tapi kok kayak biasa aja gitu. Anda tuh berharap kayak orang-orang lain, baca Quran sampai nangis, sholat tarawih sampai sampai nangis juga, puasa itu menikmati dan sebagainya. Kok Anda nggak bisa sampai pada taraf itu ya? Antum tahu sebabnya itu ada dua. Sebabnya ada dua. Yang pertama, sebelum dia masuk bulan Ramadan, dia tidak menyiapkan dirinya. Dia tidak menyiapkan dirinya. Para ulama menyebutkan bahwasannya kita ketika ingin beribadah itu perlu ada pemanasan terlebih dahulu. Perlu pemanasan terlebih dahulu. Makanya antum tahu salah satu hikmah salat rawatib itu apa? Salat rawatib ba'diyah, qobliyah. Salah satu hikmahnya apa? Qobliyah salah satu hikmahnya adalah untuk menyiapkan jiwa kita sebelum melakukan ibadah yang wajib. Paham gak? Menyiapkan jiwa kita sebelum melakukan ibadah yang wajib. Contoh, qobliyah subuh. Kita melakukan qobliyah subuh, itu sebenarnya kita itu sedang menyiapkan jiwa kita. Habis ini, kita bakal beribadah dengan ibadah yang wajib, kita akan menghadap Allah Azza wa Jalla. Sehingga jiwanya udah siap. Maka salah satu kiat untuk bisa khusyuk, ini faidah aja ya. Kiat untuk khusyuk salah satunya adalah sholat rawatib. Sholat rawatib. Karena sholat rawatib hikmahnya salah satunya menyiapkan jiwa kita. Bahkan makanya sebagian ulama itu menulis sebuah kitab judulnya dengan Rawdatul Abdan. Rawdatul Abdan. Itu buku yang membahas tentang tubuh dan jiwa kita ini butuh untuk dipanasin terlebih dahulu sebelum ibadah. Nah, orang ketika masuk bulan Ramadan biasanya shock. Dia sebelumnya nggak pernah puasa, tiba-tiba disuruh puasa full 1 bulan. Dia sebelumnya nggak pernah sholat malam, tiba-tiba disuruh sholat malam tiap hari. Udah gitu jumlah rakaatnya banyak, panjang lagi bacaannya. Itu kan berat buat mereka yang nggak terbiasa, betul? Paling simpel kita analogikan dengan olahraga. Ada yang suka lari? Ada yang suka lari? Bukan lari dari kenyataan ya, lari aja, lari olahraga. Ya. Ada yang suka lari? Lari ini, anak kasih contohnya lari. Orang yang bisa sampai maraton 20 kilo, 30 kilo, 40 kilo, gak mungkin mereka terlahir langsung bisa kayak gitu. Gak mungkin. Pasti sebelumnya mereka sudah latihan lebih dahulu, sudah memaksa diri mereka untuk bisa sampai pada taraf itu. Diawali dengan 1 kilo dulu, ngap-ngapan, besoknya lagi diusahakan 2 kilo, besoknya lagi 3 kilo, terus sampai akhirnya dia menikmati 20 kilo itu biasa. Itu butuh waktu. Ketika olahraga saja butuh seperti itu. Demikian juga ibadah. Ibadah yang kita lakukan seperti Ramadan ini, itu perlu dipersiapkan harusnya sebelumnya. Makanya antum tahu, kenapa bulan Sya'ban sama Nabi SAW disifati sebagai bulan kelalaian. Bulan kelalaian.
Nabi SAW pernah ditanya sama Usamah bin Zaid, ya Rasulullah, kenapa kok engkau puasa di bulan Sya'ban ini panjang banget, banyak banget? Kemudian Nabi SAW mengatakan, dzaka syahrun yaghfulu anhu nas baina Rajab wa Ramadan. Itu adalah bulan yang banyak manusia lalai sama bulan itu. Antara Rajab sama Ramadan. Anda perhatikan, bulan Sya'ban itu di antara dua bulan mulia. Rajab itu bulan apa? Haram, benar? Bulan haram, bulan yang mulia, bulannya Allah. Bulannya Allah, di mana amal ibadah di situ dilakukan mulia semua. Bahkan dosa yang dilakukan di bulan haram itu dosanya dilipat gandakan. Kemudian bulan Ramadan, ya jelas bulan Ramadan, bulannya kaum muslimin. Ya di situ disyariatkannya rukun Islam yang keempat dan sebagainya. Sya'ban di tengah-tengah antara dua bulan mulia ini. Manusia ketika di bulan Sya'ban ngerasa, kemarin udah bulan Rajab, cukuplah. Sekarang istirahat dulu untuk nanti bulan Ramadan. Sehingga banyak manusia di bulan Sya'ban itu lalai. Bulan Sya'ban yang berlalu begitu saja. Mungkin bahkan sebagian orang menjadikan Sya'ban itu bulan makan-makan itu. Bulan makan-makan. Sebelum nanti dicegah dari makan selama 1 bulan full itu. Ya. Nah, para ulama menyebutkan, orang yang beribadah di waktu ghaflah itu waktu lalai, itu lebih mulia daripada orang yang melakukan amal ibadah di waktu yaqadhah, di waktu orang sadar waktunya beribadah. Maka Ibnu Rajab Al-Hambali itu menyebutkan orang yang tekun beribadah selama bulan Sya'ban bisa jadi pahala yang dia dapatkan selama bulan Sya'ban lebih besar daripada pahala yang dia dapatkan di bulan Ramadan. Subhanallah. Bisa jadi lebih besar daripada yang dilakukan di bulan Ramadan. Karena apa? Bulan Sya'ban bulan orang lalai dari beramal. Bulan lalai dari orang beramal. Antum pernah dengar kisah hadis ini enggak? Ya'ti 'alan nasi zamanun as-sabru 'ala dinihi kal qabidi 'ala al-jamr. Akan datang sebuah zaman di mana orang yang berpegang teguh sama agamanya itu seperti orang yang memegang bara api. Pernah dengar ya? Sering lah antum dengar itu kisah hadis ini. Kenapa kok bisa-bisanya orang yang memegang bara api itu, Nabi SAW melanjutkan hadisnya itu, lil amilina fihi ka ajri man ya'malu minkum khamsina, atau kama qala sallallahu. Orang yang mengerjakan amalan dari agama itu di waktu fitnah itu, di waktu zaman sudah mulai asing, Islam asing, itu mendapatkan pahala 50 sahabat yang mengamalkannya. Para sahabat ketika dibilang kayak gitu, mereka bertanya, ajru khamsina minna au minhum? Ya Rasulullah, 50 orang dari kita apa dari mereka? Kata Nabi SAW, bal minkum, dari kalian. 50 orang. Kenapa? Kata para ulama, karena di zaman itu Islam sudah asing. Yang namanya orang berpegang teguh sama agamanya sudah jarang. Makanya kita sudah hidup di keterasingan itu, benar ya? Badal Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada. Islam itu datang dalam keadaan asing dan akan kembali lagi dalam keadaan asing. Antum yang berjenggot, yang cingkrang, yang datang ke masjid tiap hari, itu kan dianggap, ini orang soleh banget ya kan? Yang jenggotan dibilang apa? Kambing, ya kan? Yang cingkrang dibilang apa? Kebanjiran. Yang pakai jilbab besar itu nggak kepanasan apa? Yang pakai cadar dibilang ninja dan sebagainya. Padahal itu semua syariat Islam itu semua syariat Islam, bukan syariat orang Arab itu, syariat Islam itu semua. Tapi sudah mulai asing. Makanya orang-orang yang mengerjakan amal di waktu-waktu fitnah itu pahalanya lebih besar. Jadi kesalahan pertama adalah sebabnya kita tidak menyiapkan jiwa kita. Yang kedua, inilah yang paling besar penyebabnya. Yang paling besar apa itu? Kebanyakan dosa. Ya subhanallah. Antum harus tahu bahwasanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah menafsirkan firman Allah Azza wa Jalla, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Beliau pernah menafsirkan ayat ini di mana beliau mengatakan, innal abda idza akhta'a nukita fi qalbihi nuktatan sauda. Seorang hamba kalau dia melakukan sebuah dosa, maka nanti di hatinya bakal dicap setitik hitam. Kayak gitu. Fa in huwa naza'a wastaghfara wa taba suqilat. Kalau dia bertaubat, dia berhenti dari perbuatan dosanya, dia beristighfar, akan titik hitam itu dihilangkan. Fa in 'ada zida fiha wa in 'ada zida fiha. Kalau dia terus melakukan dosa itu, terus ditambah titik itu, lagi ditambah lagi terus sampai hatta ta'lu fihi, sampai akhirnya ternyata titik hitam itu memenuhi hatinya.
Dan kalau hati sudah hitam, maka hati sudah keras. Makanya mau amal ibadah sebanyak apapun dia lakukan, gak akan ngefek. Gak akan ngefek. Bacaan Al-Quran semerdu apapun, tafsir Al-Quran dibacakan sama dia, nasihat disampaikan kepada dia, gak akan ngefek sama dia, gak akan. Wallahi gak akan. Karena hatinya sudah keras. Sedangkan untuk menerima nasihat, mendengar bacaan Quran, zikir dan sebagainya bisa masuk ke dalam hati kita, itu harus hati kita itu siap untuk menerima itu semua. Sedangkan tempat untuk menerima itu semua ternyata sudah nggak siap, sudah nggak siap. Karena saking banyaknya dosa yang dia lakukan, hatinya keras. Kemudian Nabi SAW mengatakan, fahuwa ran alladzi dzakarallahu azza wa jalla kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Itulah ar-ran. Ar-ran itu artinya deringan yang ada di dalam hati manusia. Nah, makanya Allah azza wa jalla sangat mencela orang yang hatinya sampai keras. Ya, sangat mencela. Makanya Allah azza wa jalla mengatakan, "Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswa." Maka hati kalian setelah itu menjadi lebih keras, bahkan lebih keras daripada batu. Padahal sifat orang beriman itu adalah idza tuliyat alaihim zadathu imana. Orang mukmin itu kalau dibacakan firman Allah bertambah keimanannya. Atau innamal mu'minuna alladzi idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang ketika nama Allah disebutkan di sisi dia, hatinya bergetar langsung mengingat Allah azza wajalla. Antum tahu, para ulama salaf terdahulu dinukilkan, ada sebagian mereka yang bertikai mereka. Kemudian yang satu bilang ke temannya, ittaqillah, bertakwa kamu sama Allah azza wajalla. Antum tahu apa yang dia lakukan? Dia langsung nangis dan terjatuh tersungkur. Cuman ucapan bertakwa kamu sama Allah. Subhanallah. Itu karena hati mereka lembutnya luar biasa. Maka cuman nasihat sebatas bertakwa kamu sama Allah itu ngefek ke hati dia. Tapi kita tiap Jumat tuh khatib Jumat bilang bertakwa sama Allah, bertakwa sama Allah. Itu aja. Udah gitu bukan lagi. Tidur dia. Itu karena subhanallah, hati kita udah kebanyakan dosa ya ikhwan. Kebanyakan dosa. Kita harus segera bertaubat sama Allah azza wajalla. Antum, kita semua, kalau mau menjadikan Ramadan ini spesial, segera bertaubat sama Allah azza wajalla. Mumpung hayat masih dikandung badan, maka bertaubat sama Allah azza wajalla. Segera bertaubat. Kalau antum pingin merasakan ketika baca Al-Quran nikmat sampai bisa meneteskan air mata, ketika sholat berjamaah sama imam, sholat taraweh, imam nangis, ikut nangis karena merasapi makna dari bacaan Al-Quran itu, ketika kita bersedekah melihat orang-orang miskin hati kita tersentuh, itu maka segera bertaubat sama Allah azza wajalla. Segera bersihkan hati kita, segera. Karena wallahi Ramadan ini ayyamun ma'dudat, hanya jumlah bilangan hari saja. Gak lama dia akan pergi meninggalkan kita. Nah, Ramadan ini adalah kesempatan kita memperbaiki diri kita. Kalau bukan di bulan Ramadan, mau kapan lagi kita perbaiki diri kita? Kalau bukan di bulan Ramadan, kita minta ampun sama Allah azza wajalla, mau kapan lagi? Di bulan-bulan yang lain mungkin kita ogah untuk minta maaf sama Allah azza wajalla, minta ampun. Karena ya udah bulan-bulan biasa, biasanya setannya nyebar lagi tuh, baik yang dari manusia maupun yang dari jin. Bahkan yang besar-besarnya sudah mulai muncul lagi tuh, melakukan hal-hal yang lain. Jadi itulah sebab utama dari kenapa Ramadan kita gagal spesial. Banyak dosa. Maka segera bertaubat sama Allah azza wajalla. Makanya Allah azza wajalla mengatakan, tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Wahai kalian kaum mukminin semuanya, segera bertaubat sama Allah azza wajalla supaya kalian itu selamat, supaya kalian itu berhasil, beruntung. Segera bertaubat sama Allah azza wajalla. Makanya kalau kita dapat di sebuah faedahnya, di dalam Al-Quran Allah azza wajalla itu selalu menyebutkan ketika hal tentang kembali kepada Allah itu dengan bersegera. Di antaranya sari'u ila maghfiratin min rabbikum fafirru ila Allah. Lari kalian menuju Allah azza wajalla. Tapi kalau udah urusan dunia, Allah bilang santai-santai aja. Enggak usah buru-buru. Seperti firman Allah azza wajalla, wabtaghu fima atakallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Dan carilah negeri akhirat itu dari karunia yang telah kita berikan kepada kamu, dan jangan lupa bagian kamu dari kehidupan dunia. Lihat, bagian aja, gak usah semuanya, bagian. Emang sebenarnya kita itu gak boleh 100% juga meninggalkan dunia ini, gak.
ambil sebagian porsi kita supaya itu bisa mencukupkan hidup kita. Makanya zuhud itu bukan artinya meninggalkan dunia begitu saja, bukan. Tapi meninggalkan segala sesuatu yang tidak bermanfaat untuk kehidupan akhirat kita. Sehingga meminimalisir hal-hal yang bikin hisab kita jadi panjang, catatan amal kita menumpuk dan sebagainya. Itu zuhud. Makanya para sahabat ridwanullah alaihim kan termasuk orang-orang zuhud mereka. Tapi mereka nggak meninggalkan pekerjaan mereka. Umar radhiyallahu anhu kan dia sama tetangganya gantian-gantian kan hadirin majelisnya Nabi itu, gantian-gantian mereka. Jadi kayak piket-piketan gitu. Hari ini saya, hari besok kamu. Nanti kita saling menyampaikan pada sore hari apa yang disampaikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tuh, mereka nggak ninggalin. Abu Bakar radhiyallahu anhu juga demikian, nggak meninggalkan pekerjaan dia. Utsman radhiyallahu anhu, siapa yang nggak kenal Utsman? Dia saudagar yang kaya, uangnya banyak, crazy rich dia. Tapi dia nggak meninggalkan pekerjaan dia, tapi dia hidup zuhud juga. Dia hidup zuhud. Nah, sekarang kita kiatnya ya, sebelum waktunya habis. Kiatnya, bagaimana kita bisa menjadikan Ramadan kali ini spesial? Seperti seperti martabak telur 5 gitu kan, spesial. Atau martabak manis yang keju, coklat, kacang, apalagi itu yang spesial. Ya. Yang pertama, kiatnya adalah kita mempertebal tawakal kita kepada Allah Azza wa Jalla. Mempertebal tawakal kita kepada Allah Azza wa Jalla. Apa itu tawakal? Ada yang bisa menjelaskan apa itu tawakal? Kita selalu bilang tawakal sudah sama Allah. Apa itu tawakal? Kita itu banyak menyebutkan sebuah istilah-istilah syariat, tapi nggak tahu artinya, nggak tahu maknanya. Bertakwa kamu sama Allah, apa takwa? Bertawakal kamu sama Allah, apa itu tawakal? Apa itu tawakal? Ada yang tahu? Ini sebenarnya antum tahu, cuman takut aja salah ya. Tawakal itu artinya menggantungkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Menggantungkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Kenapa kok kita bikin Ramadan kita spesial dengan menggantungkan diri? Iya, kita ini, ikhwas sekalian, gak akan bisa beribadah kepada Allah Azza wa Jalla selama bulan Ramadan ini kalau tidak ada taufik dari Allah Azza wa Jalla. Wallahi gak akan kita bisa ibadah di bulan Ramadan ini kecuali dengan taufik dari Allah. Jadi kita sholat tarawih, sekarang antum hadir kajian, kita semua hadir kajian sekarang. Itu kan taufik dari Allah. Karena kita tawakal sama Allah, kita gantungkan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya Allah Azza wa Jalla berfirman, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hendaklah kalian bertawakal kepada Allah, gantungkan diri kalian kepada Allah kalau kalian memang benar-benar orang yang beriman. Kata para ulama, ayat ini menjelaskan kepada kita sifat orang yang beriman adalah bertawakal sama Allah. Kalau orang tawakal sama Allah berkurang juga keimanan dia. Semakin besar tawakal dia, semakin besar keimanan dia. Semakin kecil tawakal dia, semakin kecil keimanan dia. Ya. Dan antum bisa dapat ini potret dari para ulama salaf terdahulu, bahkan sahabat ridwanullah alaihim. Betapa besar tawakal mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Al-Muhalla bin Fadl pernah mengatakan, "Kanu yad'una Allah 6 ashhurin qabla Ramadan an yuballighahum." Dahulu para sahabat ridwanullah alaihim, mereka berdoa sama Allah 6 bulan lamanya sebelum Ramadan agar Allah sampaikan mereka ke bulan Ramadan. Wa yad'una Allah 6 ashhurin ba'da Ramadan an yataqabbala minhum. Kemudian setelah Ramadan berlalu, mereka berdoa sama Allah 6 bulan lamanya supaya Allah terima puasa mereka. Subhanallah. Itu tawakal yang luar biasa. 6 bulan lamanya sebelum Ramadan mereka minta disampaikan, 6 bulan setelahnya mereka berharap diterima. Makanya salah satu doa mereka, ini bukan dari Nabi SAW, tapi dari para ulama salaf, Allahumma balighna Ramadan, Allahumma sallimna Ramadan, wa sallim li Ramadan, wa tasallamhu minni mutaqabbala. Ini doa dari para ulama salaf. Ya Allah, sampaikan aku ke bulan Ramadan, dan sampaikan Ramadan ke aku, dan jadikan aku ketika selesai dari bulan Ramadan diterima amal ibadahnya. Karena memang kita butuh sama Allah Azza wa Jalla untuk bisa menjalankan bulan Ramadan ini. Jadi kita berbanyak berdoa kepada Allah Azza wa Jalla dan gantungkan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kedua adalah bertaubat. Kita udah sebutkan salah satu penyebab dari seseorang itu nggak bisa menjadikan Ramadan ini spesial karena kebanyakan dosa. Maka agar menjadikan Ramadan ini spesial, perbanyak berdoa, perbanyak bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Dan Allah Azza wa Jalla berfirman di surat At-Tahrim ayat 8, "Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha." Wahai orang-orang yang beriman. Ada sebuah faedah yang saya sampaikan dulu, faedah penting ini.
Sebagian para sahabat menyebutkan, anda lupa Ibnu Abbas atau Ibnu Mas'ud. Ketika Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran menyebutkan, ya ayyuhalladzina aman, wahai orang-orang yang beriman. Maka kata Ibnu Mas'ud, taruh telinga kamu, dengerin apa yang akan Allah sampaikan. Karena setelahnya pasti Allah ingin menunjukkan kepada kita sesuatu yang bermanfaat buat kita. Minimal mencegah kita dari keburukan atau mengantarkan kita kepada kebaikan. Dan memang betul semua ayat dalam Al-Quran yang menceritakan, yang menyebutkan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, pasti mengantarkan kita antara dua hal itu. Hal yang bisa mengantarkan kita kepada kebaikan atau menjaga kita dari keburukan. Di antaranya, tubu ilallahi taubatan nasuha. Taubat kalian sama Allah dengan taubat yang nasuha. Taubat yang sebenarnya. Ya, tadi kita sudah sebutkan syarat taubat ada berapa? Ada 4. Ya, menyesal, berjanji tidak mengulang, menjauhi segala wasilah, dan kalau berkaitan dengan hak manusia dikembalikan. Nah, karena sebab dosa-dosa itulah kita tidak memiliki kemampuan untuk beribadah di bulan Ramadan. Makanya gak heran kalau kita sholat tarawih, kemudian ada orang yang kayak, aduh, kok lama banget gitu ya, sampai goyang-goyang. Baca Quran baru sebentar, udah tutup lagi naro. Itu sebabnya paling utama karena dosanya kebanyakan dia. Dosanya kebanyakan. Atau lagi puasa, kapan ya buka ya? Baru setengah jam, udah belum sih? Gitu kan? Selalu kayak gitu. Apalagi kalau udah detik-detik mau buka kayak gini. Ini sekarang lagi kajian juga mungkin ada yang nanya, Ustadz kapan selesai ngomongnya ini sih? Begitu emang kita manusia memang begitu. Perlu sering-sering bertobat sama Allah SWT ya. Sering-sering bertobat sama Allah SWT. Dan Nabi kita SAW juga beristighfar kepada Allah tiap hari minimal 100 kali. Kalau Nabi kita SAW yang sudah dijamin masuk surga minimal tiap hari 100 kali, lalu bagaimana kita? Bagaimana kita? Kita ini makhluk biasa, bukan Nabi, bukan Rasul, bukan sahabat, cuman manusia biasa yang penuh dengan dosa dan penuh dengan kesalahan. Maka sudah sepatutnya kita lebih banyak meminta ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang ketiga, kiatnya adalah supaya Ramadan ini spesial, jauhi segala hal-hal yang dapat merusak puasa kita. Bedakan antara pembicaraan tentang puasanya tidak sah sama puasanya tidak berpahala tapi sah. Ini beda pembahasannya. Ada orang yang berpuasa atau melakukan sebuah pembatal puasa, batal puasanya. Tapi ada orang yang berpuasa, sah puasanya tapi nggak ada pahalanya. Dan ini banyak. Karena apa? Karena dia menjalankan hal-hal yang dapat merusak nilai pahalanya dia. Di antaranya tadi kita udah sebutkan al-qauluz zur, itu mengucapkan ucapan dusta atau melakukan perbuatan-perbuatan dusta atau melakukan hal-hal konyol dan sebagainya. Itu dapat merusak. Demikian juga disebutkan sama Nabi SAW, wala yaskhab. Idza kana yaumu sumi ahadikum fala yarfuth wala yaskhab. Kalau kalian sudah masuk pada waktu puasa, jangan kalian itu langsung melakukan rafath. Rafath itu adalah muqaddimah jima. Dan yang kedua yaskhab, yaitu berteriak-teriak. Berteriak-teriak nggak jelas, itu dapat menghilangkan nilai pahala puasa kita. Demikian juga melihat ke sesuatu yang diharamkan, mendengar ke sesuatu yang diharamkan, itu semua dapat menghilangkan pahala puasa kita. Makanya ketika kita puasa, tidak sebatas kita menahan diri kita dari makan dan minum, tapi juga menahan diri kita dari segala sesuatu yang dapat menghilangkan nilai pahalanya. HP kita ini kalau bisa agak lebih dijaga. Anda nggak bilang suruh berhenti lah. Kalau antum mau berhenti tafadhol, tapi dijagalah, hati-hati. Sosmed kita ini liar sekali, ya kan? Explorer kita kan nggak jelas kadang, ya kan? Tiba-tiba muncul apa, ya kan? Padahal kita selama ini dengerinnya kajian ustadz-ustadz, ngelihat video Masjidil Haram, tiba-tiba muncul aja yang haram gitu kan. Makanya hati-hati. Demikian juga, mohon maaf, yang sering bercanda kelewatan, ya, sampai nyakitin hati orang, sampai berdusta, berhenti. Bulan Ramadan berhenti, seterusnya berhenti juga, jangan dilanjut lagi ya. Terus berhenti. Karena terkadang kita juga kalau bercanda kelewatan ya, kadang kelewatan, sampai nyakitin hati orang. Nah itulah yang ketiga. Yang keempat, memprioritaskan amalan wajib. Ini ada fenomena unik di selama kita bulan Ramadan. Anda mau tanya sama antum semua, apa hukum buka puasa? Jujur, hukum buka puasa apa?
Hah? Nggak ada yang tahu tuh hukum buka puasa apa? Wajib. Buka puasa hukumnya wajib. Hukum buka puasa wajib. Baik. Makan makanan buka puasa hukumnya apa? Sunnah apa haram? Makan makanan buka puasa. Ini biar antum tahu, ini ada fenomena unik ini dan selalu terjadi di tengah-tengah kita. Oke, Anda jawab deh. Makan makanan buka puasa hukumnya mubah, bukan sunnah, bukan wajib, apalagi haram. Mubah. Baik, sekarang pertanyaannya, salat maghrib buat laki-laki di masjid hukumnya apa? Wajib. Baik, sekarang orang ketika buka puasa didahulukan sama dia makanan di atas meja atau ke masjidnya? Atas meja hanya, udah ada kolak, udah ada es teh, udah ada apa, udah itu. Nanti dia berdalil, tapi dia berdalil apa? Ustadz, la salata bihadratit ta'am. Gak ada salat kalau makanan udah hadir. Itu kalau diterapin di kondisi yang lain, kondisi sekarang. Ketika kita buka puasa, cukup membatalkan. Nabi SAW kata Aisyah, ketika beliau berbuka itu, ya'kuru rutabatin. Beliau makan beberapa butir kurma muda. Fa'in lam yajid rutabatin, fa'alat tamrin. Kalau nggak dapat kurma muda, kurma yang tua. Kalau nggak ada yang tua, ngapain beliau? Hasawatin min ma. Beliau minum seteguk air, udah. Habis itu ngapain? Pergi salat. Baru setelah itu beliau makan. Ini yang harusnya kita jalani. Harusnya kita jalani. Ini termasuk sebab kenapa Ramadan kita nggak ada spesial-spesialnya. Karena ternyata kita masih dahuluin sesuatu yang mubah daripada yang wajib. Pada yang wajib. Ya, tenang aja kan, makanan buka puasa iftar kita mah nggak akan kemana-mana gitu kan ya. Orang itu punya kita, toh kita juga yang makan. Kalau kembali sholat juga insya Allah masih ada gitu. Kecuali kita makannya bersama kayak gini gitu kan, ada yang makannya agak lebih gitu kan, dihabisin sama dia. Jadi itu ya, ini fenomena unik. Demikian juga yang unik banget. Kita lihat sekarang pertanyaannya, sholat zuhur, rame atau sepi? Sepi, ya kan? Sepi banget. Sholat asar juga sama kan? Tapi sholat taraweh, rame apa enggak? Luber Ustaz. Ya, sampai keluar-keluar. Ini juga kebalik. Harusnya kita itu menjaga sholat yang 5 waktu daripada taraweh. Antum nggak sholat taraweh selama 1 bulan Ramadan antum diterima sama Allah. Tapi antum ninggalin sholat wajib di siang hari, itu Ramadan antum bisa rusak. Meninggalkan sholat jamaah sekali di bulan Ramadan, itu dapat merusak juga pahala puasa kita. Karena itu bentuk kemaksiatan juga. Makanya ya mungkin karena kejahilan lah ya, Tapi ala kulli hal, orang-orang yang sudah mau datang salat tarawih berjamaah itu udah baik ya, udah baik. Kita doakan semoga mereka dapat taufik dan hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kelima adalah memperbanyak amalan sunnah. Perbanyak amalan sunnah. Yang membuat puasa kita sempurna dan pahalanya sempurna adalah amalan-amalan sunnahnya, bukan amalan-amalan wajib. Amalan wajib tetap pada kewajibannya, tapi amalan-amalan sunnah yang membuat dia sempurna. Ada kasih contoh, hukum sahur apa? Sahur wajib? Lah, sahur sunnah. Sahur itu sunnah. Orang yang nggak sahur atau sahurnya didahulukan pada malam hari, dia melewati sebuah sunnah yang mulia. Nabi SAW mengatakan, tasaharu fa inna fis sahuri barakah. Bersahurlah kalian karena dalam waktu sahur itu ada keberkahan. Kadang-kadang ada orang yang aku takut bangunnya kesiangan atau takutnya bablas lah subuhnya gitu ya. Akhirnya dia makan pada malam hari dan dia nggak bangun di waktu sahur. Dia bablasin aja udah sampai subuh. Ini sayang, kita bilang sayang banget. Ya. Karena dia kehilangan keberkahan. Demikian juga mengakhirkan waktu sahur. Ini termasuk hal yang banyak keliru ya, tentang waktu imsak ya, Jadi secara syariat tidak ada istilah waktu imsak. Justru Nabi SAW itu baru mulai sahur itu dengan jarak sekitar 50-60 ayat. Itu sekitar 15-20 menit lah sebelum waktu azan. Itu baru sahur. Sebelumnya ngapain? Beliau salat malam atau membaca Al-Quran. Kita sahur dari jam 2 pagi udah sahur. Nanti ketika dekat subuh lapar lagi. Yang disalahin puasanya di situ. Subhanallah. Demikian juga termasuk sunnah adalah
menyegerakan berbuka, bukan berbukanya, menyegerakan berbuka. Nabi SAW mengatakan, la yazalun nasu ala khairin ma'ajjalul fitra. Manusia akan senantiasa di atas kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Nah, itulah kiat-kiat agar kita bisa menjadikan Ramadan kita ini spesial. Sebenarnya ada satu lagi yang paling penting sebenarnya ini, itu menghidupkan malam Lailatul Qadar. Dan itulah yang membuat Ramadan itu spesial dari bulan-bulan yang lainnya. Kita nanti kalau udah masuk 10 malam terakhir, udah begadang malam deh itu, 10 hari doang, sebentar. Nanti baru tahun depan lagi kita kayak gitu kok, ya. Perbanyak ibadah sama 10 malam terakhir bulan Ramadan supaya kita bisa dapat malam Lailatul Qadar. Itulah sekitar 6 kiat agar kita bisa menjadikan Ramadan ini spesial dan berbeda dari Ramadan kita yang sebelumnya. Dan ikhwas sekalian, kita nggak pernah tahu apakah tahun depan kita bertemu sama bulan Ramadan lagi atau tidak. Maka mumpung Allah masih memberikan kita kesempatan untuk bisa merasakan bulan Ramadan kali ini, maksimalkan. Rasakan seakan-akan ini bulan Ramadan kita terakhir. Rasakan itu. Sehingga kita bisa lebih bersemangat di dalam beramal ibadah. Mungkin demikian yang bisa Anda sampaikan, karena Anda lihat wajah-wajahnya sudah wajah-wajah nunggu takjil, ya kan? Ya. Jadi kita cukupkan sampai sini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat, dan semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan Ramadan kita Ramadan yang diterima sama Allah Azza wa Jalla, dan amal ibadah kita semua yang dikerjakan sama kita di bulan Ramadan diterima semua sama Allah Azza wa Jalla. Dan kita termasuk orang-orang yang tetap istiqamah melakukan amal ibadah sama setelah bulan Ramadan. Demikian yang bisa Anda sampaikan. Kalau ada tutur kata yang keliru, itu semua dari kesalahan Anda dan dari syaitan. Allah dan Rasul yang terlepas dari itu semua. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak ada tanya jawab? Mau ada tanya jawab? Kalau nggak ada, buka. Udah ngeliatin takjil aja dari tadi. Ya, Fadhal, silakan Bapak. Pertanyaannya, apakah boleh sholat malam lagi setelah taraweh? Ya, ahsan. Pertanyaan bagus dan ini sering ditanyakan, ya. Jawabannya boleh. Aisyah radhiyallahu anha pernah bercerita di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwasanya Nabi SAW pernah salat 2 rakaat setelah salat witir dan dalam keadaan duduk. Salat 2 rakaat setelah salat witir dalam keadaan duduk. Sedangkan kita tahu Nabi SAW mengatakan, ij'alu akhiru salatikum bil laili witra. Jadikan salat terakhir kalian di malam hari itu witir. Tapi kalau Nabi SAW melakukan hal itu menunjukkan kebolehan salat lagi setelah witir. Jadi kita ada salat tarawih nih, witir sama imam, maka kita boleh salat lagi nanti di akhir malam. Boleh, tafadhal. Tapi nggak perlu ada witir lagi. Boleh. Sama-sama. Ada lagi? Gak ada ya, udah kepikiran takjil ya dari tadi ya. Baik, mungkin kita cukupkan sampai sini ya. Semoga kita ada kesempatan untuk bisa bertemu lagi. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.